Oke, di video ini saya mau menjelaskan tentang keyword insertion. Jadi fungsi keyword insertion ini bisa mengupdate teks iklan secara otomatis berdasarkan dari search term yang diketikkan oleh user. Nah, misalnya di sini ketika ada user yang mengetikkan kue kering lebaran, maka di sini headline satunya menjadi jual kue kering lebaran gitu ya. Tapi kalau search term-nya misalnya kue kering kiloan, nah di sini juga bisa menyesuaikan, misalnya jual kue kering kiloan. Ya, kalau di sini saya tulis misalnya kue kering kacang gitu ya, di sini juga menyesuaikan jual kue kering kacang ya, walaupun berasal dari satu iklan yang sama ya, tapi headline-nya secara dinamis itu menyesuaikan ya dengan apa yang orang ketikan di Google ya, tentu akan berhubungan juga dengan target keyword yang ada di dalam ad group tersebut. Nah, sekarang saya akan contohkan aja di sini ya. Di sini saya punya contoh campaign, lalu ada satu ad group yang bernama kue kering, dan di dalam ad group tersebut ada 3 keyword ya, jual kue kering lebaran, jual kue kering kiloan, dan jual kue kering kacang. Nah, kemudian nanti saya akan membuat satu iklan yang menggunakan fungsi keyword insertion. Jadi ketika keyword insertionnya misalnya saya gunakan di headline 1 ya. Nah, jadi ketika ada orang yang mengetikkan di Google berhubungan dengan keyword ini, tidak harus sama persis ya. Bisa saja hanya mengetikkan kue lebaran. Nah, nanti sistem akan melihat mana nih dari keyword yang ada di ad group ini yang relevan dengan search term. Oh, misalnya yang ini ya. Maka keyword ini bisa menjadi headline 1. Begitu ya. Begitu juga dengan keyword-keyword yang lain. Jadi tergantung apa yang user ketikan di Google. Nah, tapi kalau misalnya tidak sesuai ya, dalam arti misalnya keyword di sini ada yang panjang banget gitu keywordnya ya. Lalu kan kalau misalnya dimasukin di headline 1 otomatis melewati batas ya. Headline 1 itu kan batasnya 30 karakter. Nah, kalau misalnya tidak bisa seperti itu, maka nanti yang dimunculkan adalah default ya, default text-nya. Oke, sekarang kita langsung buat aja ya. Kita coba masuk ke ads. Nah, di sini kita bikin text ads. Oke, di sini ini contoh aja, saya masukin website saya ya, headline 1 ini seperti biasa aja kita isi. Oke, saya mau coba ambil aja dari contoh nih di keyword mixer ini ada sample ads. Ini saya mau contoh aja ya, masukin di sini. Kita masukin aja dulu. Nanti saya jelaskan bagaimana cara penggunaan keyword insertion-nya. Di sini langsung aja saya masukin misalnya kue kering ya. Description-nya misalnya saya ambil ini. Oke, nah ini contoh aja ya, relevan lah gitu katakan untuk iklannya. Nah, saya mau bagian headline 1 ini sifatnya dinamis ya. Artinya akan disesuaikan dengan apa yang orang ketikkan di Google dan sistem akan mengecek keyword mana nih yang sesuai dengan search term. Nanti sebenarnya yang dimasukin di sini tuh bukan search term-nya ya, bukan apa yang orang ketikkan, tapi yang dimasukin di sini itu sebenarnya keyword-nya, keyword-keyword yang ada di dalam ad group kita. Ya, nanti mana yang sesuai itu yang dimasukin di headline 1. Jadi misalnya headline 1 ini saya bisa begini sintaknya ya, ketikan aja kurung awal pembuka, nanti akan ada pilihan ini, keyword insertion. Nah, di sini default text-nya ini apa yang menjadi default-nya jika keyword insertion ini tidak bisa terimplementasikan. Ya, misalnya tadi terlalu panjang jumlah karakternya, kan nggak bisa dipaksain masuk ke sini kan. Nah, maka default text-nya yang akan digunakan. Misalnya di sini saya pilih default text-nya adalah jual kue kering gitu aja ya. Ya, kalau nggak sesuai ini akan muncul. Nah, di sini kita tentukan nih formatnya, apakah title, apakah sentence case, atau lower case. Kalau title ini yang disarankan ya, jadi dia akan huruf besar seperti ini ya, huruf besar di setiap awal dari kata. Ya, kalau sentence case dia cuman satu huruf aja di awal kalimat ini ya, atau lower
itu dia kecil semua. Jadi lebih baik pilih yang title case, apply. Nah, jadi seperti ini aja. Ya. Nah, sebenarnya cara penggunaannya juga tidak harus semua headline seperti ini sih. Sebenarnya bisa juga ditambahin kata misalnya murah misalnya gitu ya. Itu boleh juga. Jadi di mix ya antara sintaks dari keyword insertion dengan teks yang memang sudah akan selalu ada. Jadi kata murahnya ini akan selalu ada di sini. Yang berganti-ganti hanyalah bagian sininya aja. Ya, jadi bisa jadi jual kue kering murah, jual kue kering lebaran murah, jual kue kering apalagi kiloan murah, jual kue kering kacang murah gitu ya. Tapi ya tadi perlu diingat jangan sampai terlalu berlebihan untuk jumlahnya, nanti malah tidak bisa diimplementasikan. Jadi saya coba seperti ini aja ya. Oke, kalau sudah seperti ini seperti biasa ya, kita sudah selesai sih. Tinggal di save aja. Nah, untuk iklan yang kedua, bisa saja teman-teman tidak usah menggunakan keyword insertion. Jadi nanti kita bisa membandingkan ya, kira-kira hasilnya bagus mana nih dari keyword insertion atau dari iklan yang biasa aja yang tanpa keyword insertion. Oke, seperti itu saja ya penjelasannya fungsi dari keyword insertion yang membantu kita untuk membuat iklan menjadi lebih relevan lagi. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.